Membagikan data pribadi melalui media sosial rentan membuat kita jadi target serangan digital. Kira-kira apa aja sih contoh serangan digital yang kerap terjadi? Serangan digital pertama yang sering terjadi adalah Phishing. Phishing adalah jenis cybercrime di mana pelaku memancing korbannya untuk memberikan data pribadi yang bersifat confidential. Contoh data pribadi yang diincar adalah nama, usia, alamat, bahkan data finansial seperti informasi kartu kredit dan nomor rekening juga menjadi incaran para pelaku. Kita pakai contoh kasus ya, biar lebih paham. Mungkin kamu masih ingat beberapa bulan lalu sempat ramai kasus penipuan melalui aplikasi WA, di mana pelaku mengirimkan tautan dengan ekstensi .apk alias Android Package Kit. Pada kasus tersebut, pelaku memancing korban untuk mengeklik tautan yang dikirimkan, yang katanya undangan nikah lah, resi pengiriman lah, padahal ternyata itu adalah tautan tipu-tipu agar korban menginstal aplikasi yang sudah disiapkan buat mencuri data pribadi di ponsel seperti username dan PIN mobile banking. Serem ya, hati-hati dan jangan asal ngeklik. Pakar keamanan cyber mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat membuka link di pesan singkat. Polisi juga mengingatkan masyarakat waspada saat mengunduh aplikasi, membuka link atau gambar di pesan singkat, terutama yang berada dalam pesan dari nomor yang tidak dikenal. oknum phishing Juga menggunakan malware untuk menjalankan aksinya. Malware merupakan perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan serta dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer. Salah satu contoh malware yang paling sering kita temukan ialah virus komputer. Seperti kasus ini, menurut sumber NordLocker, ada sebuah malware misterius ditemukan telah menginfeksi sekitar 3,25 juta komputer berbasis Windows selama 2 tahun antara 2018 dan 2020. Data yang dicuri sangat banyak, mencapai 1,2 terabyte file. Bahkan, jutaan informasi login sosial media dan PayPal pun berhasil dicuri. Sedangkan dari data laporan Direktorat Tindak Pidana Cyber, Bareskrim Polri, ada 5.579 serangan phishing yang terjadi di Indonesia sepanjang kuartal 2 2022. Dari deretan kasus tersebut, lembaga keuangan menjadi sasaran utama serangan. Serangan digital berikutnya adalah robocall. Robocall adalah panggilan yang dilakukan melalui perangkat lunak panggilan otomatis yang sebenarnya merupakan rekaman yang menargetkan jutaan orang sekaligus. Robocall disebut sebagai serangan karena biasanya dilakukan secara massal dan terus-menerus, hingga pengguna merasa terganggu atau bahkan merugi. Dengan menggunakan robocall, penipu seringkali mengatasnamakan sebuah perusahaan untuk menelpon target-targetnya. Kalau kamu mengikuti instruksi dari robocall, kamu bakal diarahkan untuk memberikan informasi pribadi, ujung-ujungnya informasi pribadimu disalahgunakan. Dilansir dari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, Subbidang Saran Konsumen, robocall ini pernah mengintai pengguna Apple dan Amazon, di mana penipu mengatasnamakan kedua perusahaan tersebut dan menyampaikan bahwa ada yang salah dengan akun pengguna. Misalnya ada paket yang mencurigakan atau hilang. Penipu kemungkinan ada yang mencuri data kredensial pengguna seperti username atau password. Jadi, kalau kamu menerima robocall spam, hal terbaik yang harus kamu lakukan adalah tidak menjawabnya. Sekali kamu mengiyakan instruksi dari robocall, nomor kamu akan dianggap responsif oleh si oknum dan akan jadi target yang akan terus dikejar. Dikejar gimana sih maksudnya? Meskipun di panggilan pertama kamu nggak terjebak oleh tipu daya mereka, tapi mereka akan mencoba menelpon kamu lagi dan lagi. Ya, itulah tadi, karena nomor kamu udah ditandai sebagai pihak yang responsif. Serangan digital ketiga adalah SMS masking. Kalau yang ini saya yakin kamu pasti familiar banget nih, karena rasa-rasanya hampir semua dari kita yang punya ponsel pernah mengalaminya. Coba ngacung, siapa yang pernah dapat SMS dari perusahaan atau provider tertentu terkait promosi atau penjelasan layanan mereka? Pasti pernah kan? Waspada ya, karena bisa jadi itu adalah sebuah serangan digital. Pastikan SMS yang masuk itu betul dari perusahaan yang terpercaya. Pada dasarnya, SMS masking adalah suatu layanan SMS broadcast di mana identitas pengirim SMS yang muncul pada layar ponsel penerima SMS berupa nama perusahaan, organisasi, institusi, produk dari pengirim yang udah dikonfigurasi. Intinya yang ditampilkan bukan berupa angka nomor telepon.
Pengguna layanan ini bisa bebas menentukan nama identitas pengirim SMS tersebut. Sebenarnya, SMS masking digunakan untuk tujuan bisnis. Misalnya, buat menyebar informasi penting atau melakukan informasi atas nama perusahaan. Sayangnya, SMS masking sering disalahgunakan untuk tindak kejahatan, sehingga bisa dikategorikan sebagai serangan digital. Lewat SMS masking, penipu akan mengirimkan beragam SMM, entah berkedok menang undian, promo, mengirimkan kode verifikasi, dan sebagainya. Padahal itu hanya SMS tipu-tipu. Seperti contoh kasus ini, melansir cyberthreat.id, ada seseorang yang dikirimi pesan mendapatkan hadiah iPhone 13 Pro Max dari Pos Indonesia. Ketika diklik linknya di website tersebut, bahkan sudah tertera data pribadi korban. Terlihat seperti bukan penipu kan? Nah, buat mendapatkan hadiah tersebut, korban diminta untuk melunasi uang sebesar 200.000 melalui pembayaran kode QR. Sayangnya hadiah tersebut tidak pernah dikirimkan dan pihak perusahaan asli menyatakan tidak pernah mengadakan undian serupa. Duh, sayang banget kan uangnya. Gak hanya untuk penipuan, SMS masking juga sering disalahgunakan untuk mengelabui target. Misalnya melalui tautan yang diberikan dan akhirnya data kita pun dicuri. Dengan demikian, meskipun SMS masking memiliki beberapa manfaat, tapi kita juga perlu waspada nih akan penyalahgunaan SMS masking. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah jeli meneliti apakah SMS tersebut benar dari perusahaan asli, bukan dari perusahaan tipu-tipu. Ngomongin soal serangan digital, nggak cuma dialami sama individu loh, tapi bisa juga dengan kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu. Salah satu jenis serangannya adalah DDoS attack. DDoS merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan membanjiri jaringan atau server dengan trafik yang berlebihan, sehingga bikin server atau jaringan jadi nggak berfungsi secara normal. Tujuan dari serangan ini biasanya untuk memastikan layanan online, menyebabkan downtime, atau memanfaatkan kelemahan dalam sistem. Pada Oktober 2022, situs konde.co mengalami serangan DDoS yang diduga terkait dengan penayangan artikel mereka yang berjudul "Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian, Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku". Artikel ini mengungkapkan bagaimana seorang perempuan yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM diperkosa, kemudian dipaksa menikah dengan salah satu pelaku. Pernikahan sesaat itu adalah modus untuk membebaskan pelaku dari penjara. Disadur dari remotv.or.id, selama 2 hari situs konde.co nggak bisa beroperasi seperti biasa. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh Project Multatuli dan Magdalene, di mana saat itu keduanya tengah menayangkan artikel terkait isu misoginis, prostitusi, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat penegak hukum. AJ Indonesia mencatat setidaknya terdapat 6 kasus serangan DDoS yang dialami media sejak 2020 hingga Oktober 2022. Pertanyaannya, kalau suatu web atau media daring kena DDoS attack, terus dampaknya apa dong ke kita? Ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi, misalnya menyebabkan kerugian material organisasi, kemungkinan bocor data pengguna yang mengakses website terkait, atau kalau kasusnya seperti yang dialami konde.co, dampaknya adalah terhambatnya akses informasi publik. Oleh karenanya, organisasi, lembaga, perusahaan yang berurusan dengan media daring perlu meningkatkan keamanan pada perangkat, jaringan, dan situsnya. Pemerintah pun berkewajiban mengambil tindakan serius seperti investigasi dan pemulihan kepada lembaga atau organisasi yang mengalami serangan, terutama organisasi yang turut menyuburkan demokrasi di tengah semakin sempitnya ruang sipil. Semoga kita semua bisa semakin waspada ya menghadapi berbagai serangan di ruang maya. Ingat, keamanan di ranah digital utamanya harus dimulai dari diri sendiri. Hai, terima kasih telah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang di sekitarmu. Ikuti dan pantau juga media sosial kami di @tifafoundation untuk update informasi seputar masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.